Hampir setiap manusia tentu menginginkan gaji yang besar dari pekerjaannya. Namun sayangnya ya, tidak semua jenis pekerjaan dapat memberikan gaji yang besar meski sudah bekerja sekuat tenaga. Kendati demikian, kita harus tanamkan mindset bahwa besarnya gaji bukanlah ukuran rezeki. Karena gaji dari bos, sedangkan rezeki dari Allah. Gaji dijemput dengan kerja, rezeki dijemput dengan takwa. Gaji bisa kita duga, namun rezeki sering datang dengan tak terduga. Gaji hanya uang, rezeki bisa berupa sehat, kebahagiaan, dan banyak hal. Kadang kata gaji terasa besar, namun masih saja terasa kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi meskipun nominalnya tak seberapa. Tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Gaji bisa saja tertukar, tetapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Halo, selamat datang di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir di channel ini. Dan untuk video kali ini, aku bakal share ke teman-teman semuanya gimana caranya kita bisa mengatur penghasilan yang paling kecil, yaitu mungkin 50.000 dalam sehari. Bisa kita cukupkan untuk makan, sewa kontrakan, bahkan bisa kita sisihkan untuk menabung dan juga sedekah. Aku disclaimer di sini ya teman-teman, ini hanya sekedar contoh. Jadi barangkali ada kesamaan di antara beberapa teman-teman yang nonton video ini. Kalian bisa menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang teman-teman punya. Oke, kita mulai di sini dengan gaji yang kita terima setiap hari itu adalah Rp50.000. Kita harus bisa mencukupkan untuk bisa kita sisihkan sebagian untuk sedekah, tabungan, sewa rumah, kebutuhan makan, dan juga yang lainnya. Mungkin kedengarannya sangat mustahil ya, tapi ingat ya teman-teman, dicatat bahwa kebutuhan keuangan, kebutuhan makan tiap rumah tangga itu beda-beda ya. Jadi jangan disamaratakan. Ini hanya sekedar contoh aja buat yang baru belajar mau memanajemen gajinya walaupun kecil. Di sini aku bikin tabel dulu biar lebih enak kelihatannya. Setelah kita bikin tabel, lalu kita tulis pos untuk masing-masing anggaran seperti sedekah. Di sini aku budgetkan Rp2.000. Ada dana darurat itu Rp3.000. Terus juga ada kebutuhan pokok sehari itu Rp10.000. Ada belanja harian sekitar Rp15.000. Terus juga yang terakhir ada sewa rumah atau sewa kontrakan buat teman-teman yang masih ngontrak atau ngekos ya. Jadi ini aku anggarkan Rp20.000. 50.000 kalau kita kali dalam sebulan berarti ada sekitar Rp1.500.000. Nah, di sini aku jabarkan apa aja yang kita beli untuk kebutuhan pokok. Sekali lagi di sini berbeda banget ya, setiap rumah tangga itu beda-beda kebutuhannya. Di sini hanya sekedar contoh aja. Nah, untuk kebutuhan pokok di sini aku tuliskan listrik 80.000, tabung gas 45.000, beras 80.000, belanja bulanan 85.000 dan iuran RT Rp10.000. Jadi semuanya ini kita kali dengan 30 hari ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pendapatannya harian, jadi yang tadinya total untuk kebutuhan pokok ini 300.000, jadi dibahagi dengan 30 hari, berarti setiap harinya kalian bisa menyisihkan 10.000 untuk kebutuhan pokok. Yang berikutnya ada belanja harian. Belanja harian di sini kita tetapkan 15.000 per harinya. Kalau untuk belanja harian, sebaiknya teman-teman itu buat menu mingguan untuk mempermudah belanjanya ya. Dan kita kalau belanja ke pasar, cari tempat belanja sayur yang murah dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Terus juga jangan lupa untuk tetap jaga keseimbangan gizi ya. Walaupun mungkin kita makannya hanya dijatah 15.000 per hari, tapi kita harus bisa pinter-pinter memilih menu makanan yang sehat dan baik untuk tubuh kita. Yang berikutnya, kalau teman-teman misalkan masih ngontrak atau masih ngekos, di sini ada sewa rumah sehari itu 20.000. Jadi dalam sebulan itu 600.000. Kalian bisa menyisihkan 20.000 sehari dari pendapatan kalian yang 50.000 tadi. Dan di sini lebih baik kalau misalkan teman-teman disuruh milih, kalau misalkan ada rezekinya ya, disuruh milih sewa atau beli KPR, mending ya sewa aja dulu gitu ya, kalau misalkan gak mampu.
itu prinsipil ya. Jadi di sini no debat. Karena emang prinsip aku sama suami kita menghindari yang namanya hutang atau riba. Bagi yang senasib, teman-teman yang masih ngekos atau sewa kontrakan, jangan lupa untuk selalu menyisihkannya di awal, menyisihkan sewa rumah itu untuk bulan depan ya, biar nanti jangan sampai ngutang gitu, jangan sampai telat. Kalau telat artinya kita ngutang dong. Ada tips sedikit buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk rezeki yang kita terima. Sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah. Penuhi dulu kebutuhan pokok daripada keinginan atau gaya hidup kita. Belajar berhemat dan hidup apa adanya aja ya teman-teman. Dan yang terakhir, sisihkan sebagian untuk tabungan. Teman-teman juga bisa lakukan food prep agar biaya belanja sayuran dan juga lauk itu lebih hemat ya. Kalau untuk Pak suami sebaiknya dibawakan bekal makan siang kalau misalkan dia mau ke kantor atau mau kerja. Yang paling penting juga hindari berhutang atau mengambil cicilan yang terlalu tinggi. Jangan sampai ya teman-teman, kalau perlu ya udah ditahan aja dulu, ditabung aja dulu. Kalau misalkan teman-teman punya keinginan gitu. Carilah pekerjaan sampingan yang dapat dilakukan dari rumah seperti bisa menjadi affiliate event online kayak Shopee affiliate, TikTok affiliate, banyak banget affiliate program-program afiliasi event online yang bisa teman-teman ikuti. Mungkin bisa jualan pulsa, jualan makanan siap saji, membuka jasa menjahit atau menjadi freelancer. Banyak banget ya teman-teman idenya. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah gimana caranya biar kita bisa mengatur penghasilan 50.000 sehari atau gaji yang kita terima hanya sedikit. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada rumah tangga kalian semuanya. Dan sekali lagi kalian perlu catat ya, tidak semua rumah tangga itu sama kebutuhannya, jadi beda-beda. Jangan menjudge, oh ini gak cukup buat aku, ini bullshit dah, ini gak mungkin lah kayak gini. Tiap rumah tangga itu ukuran kebutuhannya beda-beda ya. Jadi teman-teman jangan menjudge. Kalau misalkan apa yang aku share ke teman-teman itu dinyinyirin atau dijulitin, dibilangnya kayak wah ini mana cukup buat aku, wah ini nggak mungkin cukup buat rumah tangga aku, pasti ini akal-akalan aja gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi aku kasih tahu, ini hanya sebagai contoh aja, kalian tinggal menyesuaikan dengan kemampuan yang kalian punya gitu ya. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di ujung video ini. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Kalau memang kalian suka dengan video ini, bantu share biar yang lain juga tahu gitu informasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.